mengajarkan modul ke-8 sebagai kurikulum kelas 11 pada sore hari ini. Pada modul ke-8 ini kita akan membahas mengenai adab menggunakan media sosial. Pasti kalian sudah pernah menggunakan media sosial dan sering menggunakannya. Langsung saja kita bahas apa sih media sosial tersebut. Media sosial adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan berbagai agregasi konten seperti ide, minat, membentuk ekspresi lainnya di antara komunitas dan jaringan virtual. Jadi media sosial ini adalah ekspresi untuk mengekspresikan ide, mengekspresikan minat, mengekspresikan hati dan lain-lain. Yang mana banyak macamnya, Instagram, YouTube, TikTok, ya, WhatsApp dan lain-lain. Tapi kalian pernah memainkan media sosial tersebut. Kemudian dampak positifnya apa? Memudahkan berkomunikasi, memudahkan dalam mencari informasi, sarana untuk mengembangkan bisnis, sarana hiburan, dan sarana pembelajaran. Kemudian yang harus kita pahami adalah dampak positif ini akan memudahkan kita di dalam segala hal. Contohnya kita di dalam mengembangkan bisnis dengan media sosial ini kelihatan mudah, kelihatan bisa cepat, dan bahkan hanya dengan menggunakan HP bisnis ini bisa luar biasa. Kemudian dampak negatifnya itu bisa mengganggu kesehatan mental, membuat pengguna menjadi kecanduan internet, penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbullying, dan pornografi. Saya pernah di beberapa tahun lalu pernah cyberbullying, di mana saya komen beberapa kata tetapi dibalas dengan komentar-komentar yang negatif. Dan memang di Indonesia itu dalam etika di sosial media itu kurang. Bahkan dari beberapa survei saya baru itu sekitar 20 atau 30 negara di Indonesia itu nomor urutan kesekian paling rendah. Karena memang menunjukkan orang Indonesia itu dikit-dikit melihat suatu konten langsung diviralkan, langsung di komen negatif seperti itu. Mereka tidak paham seharusnya disaring dulu sebelum dikomentari atau disebarkan. Dan kita harus paham dasar dari sebelum di dalam ada menggunakan sosial media itu apa? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi ketika ada berita, ya entah siapa dan dari mana asalnya, itu tidak boleh kita langsung menyebarkannya. Ada istilah saring sebelum sharing. Ya, harus kita saring dulu baru kita sebarkan, sharing. Karena itu sangat penting. Kalau kita tidak tahu atau tiba-tiba mendapatkan info ini langsung disebarkan, yang terjadi menimbulkan banyak fitnah. Sama seperti ceritanya istrinya Nabi Ibu Aisyah. Dulu tidak ada sosial media, tapi bagaimana secepat itu Ibu Aisyah difitnah zina dengan Sofwan bin Mu'attab. Ya.
Itu padahal belum ada sosial media, tapi secepat itu orang menyebarkan fitnah tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Makanya tabayun itu sangat penting. Jangan langsung menuju hidung, tetapi harus ditelaah dulu ini beritanya benar atau tidak, beritanya dari mana, seperti itu. Kemudian dalil nanti ada menggunakan media sosial. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenarannya informasi yang kalian terima. Mengecekkan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk kita, oleh pengurus kita, dilarang untuk menyebarkan foto atau video yang berkaitan dengan kecelakaannya orang sesama orang iman. Seperti itu juga tidak boleh. Pas kecelakaan, pas kepalanya bocor di video, sampai otaknya keluar di video, jadi kurang etis. Ya kan? Seperti itu membuat orang tidak nyenyak. Kemudian ada menggunakan media sosial di mana? Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebarkan konten yang tidak sesuai syariat Islam. Contohnya menyebarkan pornografi, malah jadi akhirnya menggunakan media sosial dengan sewajarnya, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Apa mau reelsnya digunakan untuk konten-konten positif, karena di pondok sini juga sama. Konten-kontennya digunakan untuk hal-hal yang positif. Berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Ngomong sak ngomong, komen sak komen dipikir dulu. Tidak hanya sekedar sebar. Pasti kalian punya grup WhatsApp, ya kan? Di kelas ada tuh, walaupun tidak semuanya pegang HP tiap hari, tapi pasti kalian punya grup WhatsApp kelas. Pasti di situ banyak komenan-komenan. Jangan sekedar sharing, tapi dilihat dulu benar atau tidak. Kemudian tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Yang keburukan orang lain aja tidak boleh, keburukan diri sendiri juga tidak boleh. Dalam arti janganlah kalian sering-sering untuk mengutarakan kesedihan kalian. Dan putus cinta tidak selalu bersama. Tidak selalu seperti itu. Atau tadi kalau mau bunuh diri, bisa yang lain-lain. Kemudian akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak, terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Karena orang kalau sudah kena cyberbullying, apalagi yang komen ratusan bahkan ribuan, itu bisa langsung stres, karena kita dibulinya luar biasa. Dan sebabnya informasi yang bersifat privasi mengganggu kegiatan belajar. Mau belajar dikirim video sing belajar malah tidak konsentrasi. Masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma, seperti penyebaran pornografi kan itu ada hukumnya sendiri, atau penyebaran hoax juga bisa dikenai hukum, atau segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital dan mengurangi makna silaturahmi. Jadi kadang kalau tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, silaturahmi jadi rendah, malah jadi milik telepon aja lah daripada ketemu. Kadang kita menerima itu malas ya, tapi karena itu adalah orang yang misalkan dekat dengan kita, tidak jadi paling responnya malah berbeda, tidak bisa. Kemudian ada hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial, mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten positif, mendapatkan respek,
menambah relasi teman, terhindar dari informasi tidak benar, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Jadi dengan kalian sering-sering membagikan sesuatu yang baik, itu akan membuat orang yang membaca juga kalian menganggap baik. Minimal loh bulan atau 2 bulan sekali lo bisa ada status yang biar tidak dikatakan orang mati. Kalau sekarang itu kan ini nggak pernah ada status itu masih hidup atau tidak kan? Seperti itu. Kemudian penerapan kadar menggunakan media sosial. Jadi ada kadar menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menulis pesan atau komentar buruk terhadap orang lain, serta berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Jadi silakan kalian setelah SMA ini mau bikin apa? Usaha lewat Shopee atau mungkin affiliate dan lain-lain. Yang mana atau mungkin sampai mau membuat kontennya apa? Kontennya tentang lucu-lucuan atau kontennya tentang dalil-dalil atau mungkin kontennya tentang olahraga. Silakan. Sekarang apapun konten yang menarik itu biasa diambil, walaupun kontennya walaupun konten apapun gitu ya, konten apapun itu diterima. Yang penting kontennya menarik, ya. Kontennya seru, itu biasanya walaupun kadang tidak manfaat, gitu ya. Yang kadang tidak manfaat aja loh, yang like banyak. Contohnya itu apa namanya itu, yang di Jawa Barat itu loh, yang sedikit-sedikit itu loh, di desa itu namanya apa? Ada yang tahu itu? Alat apa itu namanya? Yang gundul itu loh, orang ada enggak? Apa? Satbor itu, nah itu musik kayak gitu itu, tapi kenyataannya bisa viral kan? Boleh nggak gitu? Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu sedikit informasi atau ya materi pada kesempatan sore hari ini. Masih ada waktu 10 menit, saya akan sedikit memberikan asesmen atau ya pendapat kalian mengenai sosial media. Sama siapkan buku tulis ya, dan pena. Saya mempunyai 4 kasus mengenai web yang berkaitan dengan media sosial. Silakan kalian pilih dari 4 kasus ini mana yang akan sampean analisis. Kalian analisis, kalian selesaikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ya, silakan. Sampai pilih 1 aja, nanti bisa saya tunjuk untuk maju di depan kelas. Saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan 1 kasus di sini yang berkaitan dengan media sosial. Silakan. Silakan. Semuanya aja pilih salah satu kasus. Kelihatan enggak? Hah? Ya? Dia digedein. Tentu nggak kelihatan. Yang kedua ini akan
seorang siswa SMP yang akan naik kapal dengan berpakaian rapi, kemudian ada yang mengatakan bahwa cara berpakaiannya kampungan. Langkah apa? Apa pendapat kalian berkaitan hal tersebut dan apa solusinya? Kalau ada gitu loh, misalkan sama di sosial media melihat video itu, komentar apa yang harusnya kalian komentari, paham ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang siswi selalu berjoget di TikTok supaya tujuannya untuk mendapatkan gift dengan berpakaian tipis dan seksi. Dan kalian kenal dengan siswi tersebut. Langkah apa yang kalian ambil ketika menjumpai hal tersebut dan kaitkan dengan dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut? Kalau dalam dalilnya, minimal apa yang harus kalian lakukan? Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat adalah pada tahun 2000-an awal banyak tersebar video tentang anak durhaka kepada orang tua sehingga berubah jadi ikan pari, berubah menjadi manusia setengah anjing. Tapi pada saat itu anak-anak atau ya orang pada zaman itu percaya saja tanpa mempertimbangkan benar atau tidak video tersebut. Terus apa yang menyebabkan orang langsung percaya pada berita tersebut? Hubungkan dengan zaman sekarang, kok bisa orang zaman dulu itu kok percaya 100% padahal tidak tabayun? Silakan, saya kasih waktu berapa tadi? 3 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Satu saja, silakan. Teman-teman sudah pasti saya semua sudah menyiapkan jawaban yang menurut kalian paling sesuai. Silakan barangkali ada teman-teman yang bisa mengutarakan dari penyelesaian masalah tersebut. Silakan. Oke, ya silakan maju. Cepat. Singkat, padat, dan jelas. Tidak usah lama-lama. Silakan Mas Kevin mengutarakan solusi dari masalah. Yang nomor berapa? Mas Kevin, silakan menyampaikan penyelesaian solusi dari salah satu 4 masalah tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ya? Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan akan memberikan solusi apa yang menyebabkan orang masih percaya pada berita tersebut dan menghubungkan dengan zaman sekarang. Kebanyakan orang-orang tidak tahu informasi dan banyaknya oknum yang membuat narasi palsu yang tujuannya untuk menangguti anak-anak yang berkata pada orang tuanya itu zaman dahulu. Dan juga teknologi digital zaman dulu itu jauh berbeda dengan zaman sekarang yang hanya mengandalkan AI sebagai narasi palsu. Makanya banyak orang zaman dulu yang percaya karena keterbatasan teknologi dan juga kurangnya informasi yang mereka dapat. Jadi solusinya adalah kita jangan mudah percaya terhadap konten-konten yang dipikirkan menurut kita kayak asing gitu. Kita harus gali dulu, kita harus cari dulu informasi-informasi terkait apa yang kita tonton sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi itu saja singkat, solusi singkat dari saya. Oke. Itu sekian, ada kurang lebih dari saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bicara
Berapa Mas Iqbal? Nomor 3 Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan solusi apa yang harus kita lakukan. Di sini saya mengambil nomor 3, yaitu singkat saja, yaitu ketika kita menjumpai teman kita seorang perempuan, teman sekolah kita seorang perempuan, yang mana teman kita ini ketika bermedia sosial, khususnya kayak itu di TikTok maupun Instagram, dia memamerkan mungkin auratnya dengan joget-joget, dengan pakaian yang tipis atau pakaian yang ketat. Nah, pertanyaan di sini adalah apa solusi, apa tingkat lanjut yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai teman yang seperti itu? Baik, menurut analisis saya yaitu, jadi sebelumnya kita sebagai siswa, khususnya masih di jenjang sekolah atau SMP maupun kita sekarang yaitu SMA, kita harusnya di dalam umur-umur yang masih segini, usia segini, kita harusnya giat di dalam mencari ilmu, mencari prestasi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita nantinya. Jadi melihat hal seperti ini, kita melihat teman kita yang seperti ini, itu sangatlah miris. Teman kita yang sehari-hari kita temui di sekolah, yang sehari-hari kita ajak berkomunikasi, tetapi sekalinya di balik itu di dalam bermedia sosial, entah di TikTok, Instagram, dia memamerkan auratnya dengan joget-joget TikTok. Jadi solusi atau langkah yang dapat saya ambil dari konteks ini adalah yaitu kita supaya menasihatinya. Gimana? Yaitu mungkin ketika sekolah kita kan pasti ketemu. Jadi ketika sekolah kita menasihatinya mungkin dengan pelan-pelan saja, gak usah langsung men-statement, gak usah langsung tegas, tapi dengan cara pelan-pelan saja. Mungkin sehari 2 hari ketika kita nasihati, mungkin dia masih joget-joget, tetapi mungkin seminggu, sebulan selanjutnya nanti akan kelihatan dampak hasil setelah kita menasihati teman kita tersebut. Jadi intinya adalah kita sebagai teman harus peduli. Kita sebagai siswa harus peduli kepada teman kita. Ketika kita menjumpai teman kita yang salah, ya kita harus tegur. Kita harus berhati untuk menasihatinya. Kita harus bersama-sama menjadi orang yang sukses. Apalagi satu sekolah, kita harus menjadi orang yang sukses bersama-sama. Mungkin sekian solusi dari saya mengenai hal ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah teman-teman semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah saya ingin sedikit memberikan proyek. Bisa jadi sebuah peta konsep atau membuat poster sederhana yang berkaitan dengan adab bersosial media. Tetapi nanti sebelum pertemuan berikutnya bisa masalah untuk sedikit menulis ini yang dari A sampai E ini. Ini amasoleh bisa ditulis. Ini pertanyaan yang tidak sulit, tetapi bisa diselesaikan dengan mudah. Dan pelanggaran tentang bersosial media yang pernah kamu jumpai, yang pernah sampai kerjakan, atau mungkin apapun itu yang pernah sampai jumpai, entah di IG atau yang lain. Yang C, bagaimana respon dan solusi Anda ketika menjumpai pelaku atau korban cyberbully. Respon dan solusi apa, dinasihati atau dimotivasi. Kemudian langkah apa yang bisa Anda terapkan ketika ada kabar hoax dan cyberbullying di sekolah Anda. Dan yang terakhir, berikan kata-kata terbaik untuk beradab di sosial media. Itu saja. Ada 5 pertanyaan, tidak usah panjang-panjang jawabannya, yang penting memuat dari pertanyaan tersebut.
silakan ditutup bukunya kalau sudah selesai otomatis. Jadi saya dalam pengajaran minggu ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.